Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing guys ya kepada teman-teman apa saja yang harus kita cek gitu kan setelah kita ganti LCD touchscreen HP Oppo A57. Ini baru ku ganti LCD touchscreennya, dan untuk video penggantian LCD touchscreennya serta saya juga sudah mereviewnya, berapa harganya, kemudian di mana kita beli, terus apakah worth it untuk kita beli. Saya udah jelaskan semua di video review itu. Nanti semuanya linknya aku taruh di deskripsi. Nah, di sini kita akan kasihkan sama yang punya HP ini, HP-nya ini karena sudah selesai project ini. Namun sebelum kita kasihkan ada beberapa hal yang mesti kita cek guys ya. Yang pertama adalah LCD itu sendiri. By the way, ini kita lepas saja untuk pelindung layarnya ini. Nah, yang mesti kita cek adalah LCD touchscreen sama proximity sensor dan brightness guys ya. Nah, kita cek dulu untuk yang lain ya, nggak ada fungsi yang terganggu ketika kita ganti LCD touchscreen. Nah, oke, kita akan cek dulu LCD-nya untuk HP Oppo itu guys ya, bintang pagar. Ini Oppo A57, tapi di HP Oppo yang lain ini belum tentu bisa, tapi silahkan dicoba saja. Bintang pagar 808 pagar dibawa masuk ke manual test. Nah, di sini kita cari screen unit test. Nah, touchscreen juga kita akan cek. Coba screen unit test. Ada ndak? Oh, kelewatan. Nah, ini screen unit test. Nah, ini pengecekan LCD-nya, siapa tahu nih setelah kita ganti LCD ada noda-noda hitam atau ada bercak-bercak atau ada shadow atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya. Nah, lewat pengecekan satu warna kayak gini itu akan jelas kelihatan. Kalau di gambar wallpaper, nah itu kan banyak motif kayak gambar menu dan lain sebagainya. Nah, itu nggak terlalu kentara kalau flek hitam atau tompel-tompelnya itu kecil dan tipis, itu tidak begitu kentara. Namun kalau di pengecekan satu warna kayak gini itu akan kelihatan guys. Ini pengecekan LCD-nya warna merah, warna hijau, warna biru, dan juga lewat pengecekan satu warna kayak gini kita akan tahu nih kualitas LCD-nya. Semakin bagus warna yang ditampilkan, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan oleh LCD ini. Ya. Oke, untuk LCD-nya tidak ada masalah. Kemudian di sini kita akan mengecek touchscreen. Coba kita cek touchscreen. Nah, siapa tahu ada di daerah tertentu setelah pengeleman nggak sensitif atau bahkan nggak berfungsi. Nah, untuk HP Oppo A57 ini tinggal kita gulirkan tangan kita ke semua bagian. Kalau yang biru-biru kecil ini nggak mengikuti, berarti di daerah situ yang nggak sensitif atau bahkan nggak berfungsi. Nah, di sini kita udah coba kita arahkan ke semua bagian pada touchscreen-nya ini, semuanya berfungsi guys ya, tidak ada yang tidak berfungsi. Tuh, dan juga kalau misalkan terjadinya ghost touch, biasanya tanpa kita sentuh dia yang biru ini muncul sendiri. Itu terjadinya ghost touch ya, atau touchscreen error atau tersentuh sendiri. Nah, kalau ini semuanya aman-aman saja guys, tidak ada yang gimana-gimana. Tuh. Dari LCD touchscreen bagus, kemudian kita cek lagi proximity sensor. Ya ini. Karena ada beberapa HP yang baru ganti LCD touchscreen, itu sensornya malah ketutup. Nah, kalau ketutup dia akan warna hijau sendiri tanpa kita dekatkan tangan kita. Kalau kita dekatkan tangan kita, dia baru berwarna hijau, kemudian pas kita jauhkan LCD-nya berwarna hitam kembali. Ini sensornya normal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, biasanya kalau kita ganti LCD sensor ketutup tanpa kita dekatkan tangan kita, dia akan warna hijau aja terus kayak gini. Kalau kita nelpon ini layar LCD-nya otomatis akan mati guys ya. Dan juga kalau kita mendengarkan rekaman voice note lewat WhatsApp yang dikirim teman kita, biasanya selama voice note itu tersetel atau terputar, biasanya layar akan mati sendiri karena dideteksi oleh sensor ini didekatkan dengan telinga. Nah, kayak gitu guys ya. Fungsinya adalah proximity sensor ini. Kenapa kalau kita nelpon pas didekatkan dengan telinga layarnya mati? Karena supaya tidak mengganggu yang lain-lain ya, takut terpencet yang lain. Makanya dia mati didekatkan dengan telinga. Nah, itu
sensor yang normal. Kalau sensor yang tertutup tanpa didekatkan dengan telinga, dia akan hijau sendiri kayak gini. Dan juga kalau kita nelpon, layarnya akan mati sendiri tanpa kita dekatkan dengan telinga. Kan ribet guys ya. Nah kalau ini aman, LCD touchscreen proximity sensor, dan di sini untuk brightness-nya bisa diatur. Oke, bisa. Kemudian kita cek juga tampilan fisik setelah dilem, adakah cahaya yang bocor, adakah kerenggangan, dan di sini ternyata aman-aman saja, tidak ada yang renggang, tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini. Nah, adapun ini yang terbuka sedikit, ini bukan karena LCD-nya yang ketebelan, melainkan frame atau tulang tengahnya ini, pinggirnya, frame-nya ini, bingkainya ini itu udah terkelupas atau terlepas bagian sini tuh, karena ini HP lama guys ya. Nah, untuk bagian ini enggak. Tuh, teman-teman bisa lihat kayak jebol kayak itu ya, kayak jebol. Nah, itu yang plastiknya ini yang terbuka. Nah, selebihnya yang kesini tuh enggak. Nah, secara tampilan fisik oke ya. Nah, adapun ini yang jebol karena memang frame atau tulang tengahnya ini plastiknya sudah terbuka. Nah, oke. Mungkin itu saja sih yang mesti kita cek guys ya. Kemudian ya bisa nih langsung kita kasihkan sama yang punya HP. Karena untuk fungsi-fungsi yang lain kayak jaringan, kamera, apa, dan lain sebagainya, charger, selama kita nggak mengganti tulang tengahnya, selama kita hanya mengganti LCD-nya, itu nggak akan terdampak sama sekali. Jadi nggak perlulah kita cek kayak speaker apa, buzzer, atau speaker earpiece apa, nggak usah kita cek. Nah, kecuali kalau kita ganti tulang tengah, kita harus mengangkat semua yang ada pada tulang tengah yang lama, mesinnya, kabel fleksibelnya apa semua, konektor chargernya apa kita pindah. Nah, barulah kita cek. Selama itu enggak kita ganti tulang tengahnya, selama hanya LCD-nya yang kita ganti, itu saja guys ya, kayak LCD touchscreen, proximity sensor, brightness, dan tampilan fisik. Ya itu aja, nggak ada yang lain yang terdampak menurut saya ya. Nah demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung, see you the next video my brotherku.